Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riam Tegar Hamida, kelas F3 dan NIM saya 07045298. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang saya ajukan untuk memenuhi UAS mata kuliah seminar proposal, praktikum seminar proposal. Ya, di sini saya mengajukan sebuah judul yaitu ekoterapi, urgensi Shinrin-yoku terhadap self-healing dalam mengatasi stres. Ya, kemudian adapun latar belakang yang saya angkat di sini ada 4. Yang pertama yaitu adanya hubungan keterikatan antara manusia dan alam. Nah, antara manusia dan alam ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan kesatuan-kesatuan itu uh, merupakan suatu hubungan timbal balik gitu. Dan hubungan keterikatan itu dapat dilihat dari beberapa teori. Yang pertama ada teori determinisme. Mana teori determinisme ini menjelaskan bahwa kehidupan manusia sangat ditentukan oleh alam. Jadi alam ini yang menentukan semua kehidupan manusia, seperti kayak gaya hidup, kultur, budaya, seperti itu. Dan yang kedua adalah teori posibilisme. Teori ini menyebutkan bahwa alam diciptakan sebagai objek yang akan dimanfaatkan manusia melalui sumber dayanya yang ada. Jadi, walaupun teori posibilisme ini berkebalikan dengan teori determinisme, di mana teori determinisme menjelaskan bahwa yang menentukan kehidupan manusia itu alam, jadi alam yang mempengaruhi. Tapi dalam teori posibilisme ini, alam ini dianggap sebagai apa? Ya, sebagai objek yang digunakan untuk manusia dengan memanfaatkan sumber dayanya. Jadi bukan alam yang menentukan kehidupan manusia. Kemudian terakhir ada teori optimisme teknologi, di mana teori ini menekankan kepada kemajuan teknologi yang dapat menyingkap rahasia alam. Jadi di balik teknologi yang canggih seperti saat ini, di baliknya itu terdapat manusia yang menggunakan teknologi itu untuk mengetahui fenomena-fenomena alam yang belum dapat dijelaskan gitu, belum dapat terungkap. Nah, kemudian yang latar belakang kedua yaitu banyaknya degradasi lingkungan yang terjadi. Ya, nah sekarang ini kan banyak ditemukan kayak fenomena kerusakan alam di berbagai penjuru dunia gitu ya. Fenomena kerusakan alam itu dapat dilihat dengan banyaknya bencana-bencana alam yang terjadi seperti kebakaran hutan yang terjadi di Brasil pada tahun 2019, kemudian ada kekeringan parah yang melanda Afrika Timur, dan kekeringan itu menyebabkan sekitar 20 juta penduduknya beresiko mengalami bencana kelaparan, dan masih banyak lagi bencana-bencana itu. Dan penyebab utama dari terjadinya degradasi lingkungan ini itu adalah perilaku, pola hidup, dan pemenuhan kebutuhan manusia itu semakin meningkat, semakin kompleks, dan menyebabkan manusia ini kayak seperti melakukan pembunuhan hutan, penggundulan hutan, penggunaan rumah kaca, dan lain-lain. Dan hal itu sangat berpengaruh terhadap eh, lingkungan sekitar. Kemudian ini yang ketiga yaitu kemajuan teknologi menyebabkan menyebabkan atau menimbulkan fenomena kehampaan di dalam jiwa manusia. Maaf, ini kurang nomor 3 di sini ya. Ini nomor 3, kemajuan teknologi menyebabkan menimbulkan fenomena kehampaan di dalam jiwa manusia. Jadi di balik teknologi seperti sekarang ini maju gitu, terkadang kan manusia ini menyebabkan seakan-akan manusia itu merasa tidak bisa hidup kalau nggak ada teknologi gitu. Bahkan
sampai-sampai teknologi ini bisa dijadikan Tuhan oleh manusia. Jadi teknologi ini dituhankan oleh manusia gitu. Dan hal itu menyebabkan sebuah kekeringan spiritualitas dalam jiwa manusia gitu. Dan juga menimbulkan perasaan hampa. Di mana menurut Viktor E. Frankl, ilmu logoterapi, kehampaan ini meliputi perasaan bosan, keringnya spiritualitas, dan tidak adanya tujuan hidup. Nah, hal ini disebut dengan kehampaan eksistensial, di mana kehampaan eksistensial ini termasuk ke dalam sindrom ketidakbermaknaan hidup. Nah, kehampaan eksistensial ini juga itu menyebabkan gangguan psikologis, seperti stres. Kemudian latar belakang yang keempat, yakni adanya ketimpangan dalam pengobatan dan perawatan bagi pengidap gangguan mental bagi seluruh dunia. Jadi menurut WHO ya, dunia ini tidak memiliki cukup biaya mengobati dan merawat pengidap gangguan mental. Bahkan media pengobatan dan perawatan buat penderita gangguan mental ini tidak cukup dan mengakibatkan terjadinya suatu ketimpangan pengobatan mental yang mencapai lebih dari angka 90%. Artinya dari 100% itu cuma 10% yang dapat menerima pelayanan kesehatan dan terapi dari tenaga kesehatan yang ada buat si penderita gangguan mental ini. Sedangkan 90%-nya itu mereka nggak mendapatkan pelayanan kesehatan dan terapi tersebut. Kemudian yang kelima yaitu ekoterapi dan Shinrin-yoku merupakan terapi berbasis alam yang terjangkau. Nah, ekoterapi ini merupakan terapi yang memanfaatkan alam yang ada yang di sekitar kita ini melalui interaksi-interaksi sehat atau kegiatan back to nature atau kembali ke alam. Kemudian Shinrin-yoku sendiri itu merupakan salah satu jenis dari ekoterapi, di mana Shinrin-yoku ini berasal dari bahasa Jepang yang berarti forest bathing, atau dalam bahasa Indonesia itu berarti mandi hutan. Tapi jangan diartikan secara sempit ya. Di sini maksudnya mandi hutan ini yaitu kita ini kita ini di hutan untuk menghayati suasana hutan, untuk membasuh dan menyegarkan jiwa dan raga seseorang dengan memanfaatkan hutan tersebut. Untuk praktiknya sendiri nanti seseorang akan menyelaraskan diri dan seolah-olah menyatu dengan hutan. Hal tersebut dapat dilakukan jika seseorang mencapai keseimbangan diri dengan cara menggunakan panca inderanya secara intensif dan memfokuskan diri kepada peningkatan kesehatan fisik dan mental. Jadi di saat terapi hutan gitu ya, kita harus memfungsikan kelima panca indera kita untuk selaras dengan hutan. Kayak misalnya kita berjalan di hutan tanpa memakai alas kaki, kemudian duduk di hutan gitu, kayak bermeditasi di hutan, seperti itu dan masih banyak lagi. Nah, bahkan aktivitas dari Shinrin-yoku ini sendiri bermanfaat juga buat meningkatkan imunitas seseorang. Dikarenakan pepohonan menghasilkan minyak alami yang disebut sebagai zat fitonsida. Dan zat ini itu merupakan minyak alami dalam tumbuhan dan dia bersifat antibakteri. Dan juga menurut dari Dr. Kingley, fitonsida ini dapat meningkatkan efektivitas dari sel natural killer atau sel NK yang bekerja di tubuh manusia. Nah, sel NK ini biasanya bertugas untuk menjaga kekebalan tubuh manusia dengan menyerang kayak seperti virus-virus dan bakteri seperti virus kanker dan tumor itu. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang saya angkat ada dua, yakni
bagaimana sih konsep ekoterapi, dan juga yang kedua ada bagaimana konsep Shinrin-yoku sebagai stress relief atau penyembuhan stres. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan deskripsi dan pemaparan mengenai konsep ekoterapi. Yang kedua, untuk memberikan deskripsi dan pemaparan mengenai konsep Shinrin-yoku sebagai penyembuhan stres. Nah, untuk manfaatnya, di sini ada dua. Manfaat secara teoritis ini, penelitian ini tuh diharapkan dapat bermanfaat sebagai wawasan mengenai konsep ekoterapi dan urgensi dari Shinrin-yoku dalam mengatasi stres. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya mengenai konsep ekoterapi dan konsep dari Shinrin-yoku dalam mengatasi stres. Yang kedua ada manfaat secara praktis yang diharapkan dapat digunakan sebagai pesan bagi pembaca, masyarakat, dan khususnya bagi penulis bahwa alam lingkungan sekitar ini merupakan rumah bagi manusia untuk hidup serta manusia itu sebagai pengendali utama kan keberlangsungan alam. Nah, oleh karena itu sudah semestinya jika manusia itu harus menjaga dan melestarikan alam lingkungan beserta keragamannya. Nah, kemudian ada kajian terdahulu. Di sini saya mendapatkan beberapa kajian terdahulu. Yang pertama seperti karya dari Frey, Chory, and Bradman dan kawan-kawan yang berjudul Nature Experience Reduce Rumination and Subgenual Prefrontal Cortex Activation. Kemudian juga yang kedua ada artikel dari Jana L. Matsumura yang berjudul Ecotherapy as a Tool for Mental Wellness. Nah, ada juga dari Summers and Vivian yang berjudul Ecotherapy a Forgotten Ecosystem Service a Review. Nah, jadi kajian-kajian terdahulu ini yang saya angkat ini memang berhubungan ya dengan topik yang saya bahas seperti ekoterapi, kemudian Shinrin-yoku juga terhadap stress relief, untuk penyembuhan stres. Dan masih banyak lagi. Ya, selanjutnya ada teori. Di sini saya mengambil dari teori Howard Greenbell, di mana beliau ini merupakan seorang yang mencetuskan dari konsep ekoterapi sendiri. Menurut beliau sendiri ini bahwa ekoterapi refers to healing and growth nurtured by healthy interaction with the earth. Yang dapat diartikan bahwa ekoterapi ini merupakan salah satu metode penyembuhan yang dimana merujuk kepada hubungan sehat manusia dengan bumi. Jadi dalam pengaplikasinya nanti manusia harus menggunakan kelima indranya untuk menyelaraskan dengan alam. Klien Bell sendiri menjelaskan bahwa ekoterapi dapat sebagai pengobatan regeneratif, kemudian meningkatkan suasana hati, mengurangi kecemasan, stres, dan depresi. Selanjutnya menurut Dr. Kingley, beliau ini salah satu uh, peneliti yang meneliti konsep Shinrin-yoku. Mana menurut beliau ini, Shinrin-yoku ini adalah kunjungan singkat dan santai ke hutan atau dapat dianggap mirip dengan aromaterapi alami. Jadi Shinrin-yoku ini melibatkan kunjungan ke hutan dan nantinya untuk merelaksasikan dan sebagai rekreasi sambil menghirup zat fitonsida, di mana zat fitonsida ini dapat meningkatkan efektivitas dari sel NK untuk mencegah kekebalan tubuh manusia. Nah, kemudian di sini ada metode penelitian. Jenis penelitian yang saya pakai di sini yaitu penelitian pustaka atau library research. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan teknik dokumentasi dengan mencari dan mengumpulkan literatur yang terkait, kemudian mengelompokkan dan menganalisis data sesuai karakteristik data yang ada. Jadi saya mencari literatur seperti Shinrin-yoku, kemudian ekoterapi, kemudian
saya analisis datanya, pembahasannya seperti apa, kemudian saya kelompokkan ini masuk ke dalam pembahasan Shinrin-yoku atau ekoterapi sendiri. Kemudian ada sumber data. Di sini saya menggunakan sumber data primer dan juga sekunder. Data primer ini menggunakan buku-buku seperti karya dari Howard Kleinebel yang berjudul Ekoterapi Healing Ourselves, Healing the Earth. Kemudian ada juga karya dari Dr. King Lee yang berjudul Shinrin-yoku, The Art and Science of Forest Stepping, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kemudian ada juga data sekunder. Di sini saya menggunakan artikel dan karya ilmiah lain seperti artikel dari karya James K. Summers and Deborah N. Vivian yang berjudul Ecotherapy, A Forgotten Ecosystem Service Review, dan juga ada skripsi karya Akbar Syah Izul Haq Muhammad yang berjudul Islam dan Ekoterapi, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya yaitu teknik menganalisis data. Di sini saya menggunakan teknik analisis yaitu metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data-data asli, kemudian menyusun, mengolah, dan menganalisis data-data tersebut agar uh, mereka dapat memberikan pandangan terhadap masalah yang akan disajikan. Kemudian ada pendekatan studi. Di sini saya menggunakan pendekatan filosofis dalam pendidikan ini, di mana pendekatan filosofis sendiri itu suatu pendekatan yang untuk mengarahkan penelitian dengan sistematis, fundamental, dan komprehensif. Kemudian ada sistematika pembahasan. Di sini saya di sini menyusun penelitian ini itu berjumlah sebanyak 5 bab, di mana yang bab pertama ini berisi pendahuluan yang nanti di dalamnya ada latar belakang, kemudian rumusan permasalahan, tujuan, kemudian manfaat teoritis dan praktis, ada juga kajian-kajian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan. Kemudian lanjut ke bab kedua, di situ nantinya akan berisi mengenai pembahasan stres secara umum dan perbedaan stresor antara Jepang dan Indonesia, serta subbab yaitu stres secara umum dan perbedaan faktor pemicu stres di Jepang dan Indonesia. Yang bab ketiga di sini akan berisi pembahasan mengenai disiplin ilmu ekoterapi dan Shinrin-yoku sebagai metode psikoterapi. Ini juga ada subbab yaitu pembahasan ekoterapi secara umum, kemudian pembahasan Shinrin-yoku, dan juga nanti ada pembahasan ekopsikologi. Kemudian bab ketiga berisi pembahasan mengenai bagaimana Shinrin-yoku dapat mempengaruhi penurunan tingkat stres. Dan bab kelima berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi yang dapat saya highlight dari penelitian saya ini, saya melihat jika penelitian tentang ekoterapi ini masih kurang ya untuk di Indonesia sendiri. Sesuai apa yang saya dapatkan seperti itu. Nah, di mana Shinrin-yoku ini kan berasal dari Jepang, di mana istilah dan konsep Shinrin-yoku ini pertama kali ditemukan atau dibuat oleh kementerian di Jepang. Dan pastinya di sana juga sudah banyak yang melakukan riset tentang manfaat Shinrin-yoku ini terhadap penurunan stres. Dan pastinya stresor atau faktor pemicu stres antara di Jepang dan Indonesia ini kemungkinan berbeda kan. Nah, maka dari itu saya ingin mengangkat judul ini. Nantinya akan saya highlight juga tentang perbedaan stresor antara Jepang dan juga Indonesia. Kemudian saya bandingkan, saya lihat perbedaannya,
Kemudian setelah itu nanti penelitian saya ini akan saya fokuskan di Indonesia. Jadi sesuai dari data yang saya dapatkan mengenai faktor pemicu stres di Indonesia ini apa, kemudian nanti saya akan hubungkan dengan pelaksanaan atau pengaplikasian Shinrin-yoku terhadap stress relief seperti itu. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kata-kata saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.